Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, manusia sebagai makhluk yang dinamis dan memiliki mobilitas yang tinggi pasti memerlukan perjalanan di muka bumi. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan perjalanan, baik berupa adab dalam perjalanan ataupun fasilitas syariat yang Allah berikan kepada kaum musafir. Di antara fasilitas syariat yang Allah berikan ialah rukhsah atau keringanan untuk mengqashar salat. Mengqashar salat itu sendiri adalah menjadikan salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hal itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada mulanya syariat mengqashar salat ini berlaku ketika kita khawatir diserang oleh musuh. Tetapi karena kondisi kita sudah aman, maka syariat mengqashar salat tetap berlaku baik dalam perjalanan ataupun ketika kita sudah sampai di tempat tujuan. Hal ini pun ditegaskan oleh Nabi SAW. Sodaqotun tasodaqallahu biha faqbalu sodaqotahu. Ini adalah sodakoh dari Allah, maka terimalah sodakoh darinya. Kemudian syariat mengqashar salat ini menjadi lebih utama karena inilah yang sering diamalkan oleh Nabi ketika beliau melakukan perjalanan. Hal itu disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yajidu fis safari ala raq'ataini." Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang beriman rahimakumullah, sebagai seorang musafir baru boleh melaksanakan qashar salat bila ia telah menempuh beberapa jarak tertentu. Hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa mengqashar salat itu didasari oleh perasaan. Selama kita merasa bahwa kita ini musafir, maka kita boleh mengqashar salat. Hadirin wa iman rahimakumullah, pendapat ini dapat diluruskan karena suatu ibadah tidak boleh didasari oleh perasaan semata. Jika memang ibadah boleh didasari oleh perasaan, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, sebagai contoh tauladan yang harus diikuti? Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa mengqashar salat itu didasari oleh berat dan ringannya suatu perjalanan. Jika perjalanan yang kita tempuh adalah berat, maka kita boleh mengqashar salat. Jika tidak, maka tidak ada syariat mengqashar salat. Hal ini pun tentu dapat diluruskan karena Nabi beserta para sahabat mengalami 3 peristiwa besar, yaitu Futuh Makkah, perjalanan haji dan perang Tabuk. Maka dari semua rombongan yang ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan unta, ada juga yang menggunakan keledai. Bahkan ada pula yang berjalan kaki. Tapi dari semua rombongan itu mereka semua mengqashar salat. Itu artinya bahwa mengqashar salat tidak diukur, tidak dilihat dari berat atau ringannya suatu perjalanan, melainkan harus berdasarkan dalil. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa ketentuan jarak minimum bolehnya mengqashar salat bila telah mencapai 4 barid. Menurut para ulama, 4 barid ialah lebih kurang 84 km. Hal itu didasari oleh riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya ahla Makkah, la taksuru salat fi adna min arba'i burudin min Makkata ila Usfana." Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar salat bila kurang dari 4 barid, sejauh jarak dari Mekah ke Usfan. Hadis riwayat At-Tabrani, Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Hadirin yang iman rahimakumullah, bila kita melihat pendapat para ulama tentang kedudukan hadis ini, maka para ulama mengatakan
di dalam sanad ini terdapat seorang rawi yang bernama Abdul Wahhab bin Mujahid. Ia dinilai dhaif. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia termasuk rawi yang matruk atau yang ditinggalkan hadisnya. Maka dari itu hadis yang berasal dari Abdul Wahhab bin Mujahid ini termasuk hadis yang dhaif. Bahkan Syekh Albani di dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah wal Maudu'ah, beliau memasukkan hadis ini ke dalam hadis maudhu. Kemudian dari sekian pendapat yang ada, maka tentu yang lebih baik untuk dijadikan sandaran pegangan bagi kita semua adalah jarak tempuh yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengqashar salat, yaitu beliau melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kemudian beliau singgah dulu di Zulhulaifah. Hal itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinati arba'a raka'atin." Aku salat zuhur bersama Rasulullah di Madinah 4 rakaat. Wa sholaitu ma'ahu al-asra bi Zulhulaifah raka'ataini. Dan aku salat asar di Zulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah baru mengqashar salat ketika beliau singgah di Zulhulaifah. Sedangkan jarak dari Madinah menuju Zulhulaifah menurut para ulama diantaranya Ibnu Hajar bahwa jaraknya itu adalah 3 mil. Kemudian praktek Rasulullah ini sesuai dengan pernyataan Anas bin Malik ketika beliau ditanya oleh Yahya bin Yazid al-Hunai. Anas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasiha sholat raka'ataini." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat perbedaan keterangan jarak antara 3 mil dan 3 farsah. Manakah yang lebih benar? Di dalam hadis ini terdapat keraguan dari rawi yang bernama Syu'bah. Untuk itu, keraguan ini dapat dihilangkan jika kita membandingkan dengan riwayat para sahabat atau fatwa sahabat. Maka kita dapati praktek sahabat, yaitu Umar bin Khattab, sebagaimana diceritakan oleh Al-A'laj. Ia mengatakan, kami melakukan safar bersama Umar bin Khattab, maka ketika kami menempuh jarak 3 mil dan waktu sholat datang, kami mengqashar sholat. Kemudian kita dapati pula fatwa Ibnu Umar di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ia mengatakan, tuqsharu sholat fi masirati salasati amyalin. Mengqashar sholat itu bila telah menempuh jarak 3 mil. Hadirin wa iman rahimakumullah, maka mustahil bila para sahabat menyalahi atau berbeda dengan amal Rasulullah ataupun perkataan Rasulullah. Maka dari itu, jarak 3 mil di dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari, maka jarak 3 mil ialah yang paling rajih. Hadirin wa iman rahimakumullah, maka jika kita konversi hitungan mil ke dalam meter atau kilometer menggunakan metode pendekatan atau metode takrib, maka 1 mil itu lebih kurang 1609 meter atau 1,6 kilometer. Maka hitungan 3 mil ialah lebih kurang 5 km. Hadirin atau iman rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa mengqashar sholat ketika melakukan perjalanan itu lebih utama, karena hal itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Begitu pula dengan sabda Nabi yang memerintahkan untuk menerima sedekah dari Allah. Dan amal beliau yang tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat ketika melakukan safar. Yang kedua, bahwa mengqashar sholat tidak boleh didasari oleh perasaan atau berat dan ringannya suatu perjalanan, melainkan harus berdasarkan dalil. Yang ketiga ialah ketentuan jarak minimum seseorang boleh mengqashar sholat ialah lebih kurang 5 km atau 3 mil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.